Sahabat Indonesia, kita akan saksikan bagaimana Kumaila Hakimah mencari Tuhan. Mari kita saksikan berikut ini. Manusia sering banget melibatkan Tuhan dalam berbagai pembicaraan. Sebagai pertimbangan penting ya dalam mengambil keputusan. Dan sebagai sosok tempat manusia menggantungkan harapan. Pertanyaannya, Tuhan tuh ada di mana? A, di langit gitu, di Arsy, di singgasana, di singgasana kerajaan langit gitu. Atau B, di dalam relung hati tiap insan, karena Tuhan lebih dekat dari urat nadi, ya tentunya secara metaforis. C, tidak dapat didefinisikan. Mungkin karena Tuhan adalah semesta itu sendiri, atau melampaui ruang dan waktu, melampaui semesta, atau Tuhan sendiri adalah keberadaan itu sendiri gitu. Nah, di dalam Al-Quran, ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Iqra bukan hanya dalam artian bagaimana bisa membaca B tambah U, D tambah I, budi. Tetapi Iqra dalam artian bagaimana kita membaca tanda-tanda alam yang kemudian bisa menjadi tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Seperti keteraturan alam semesta ini, keteraturan tata surya, itu bisa menjadi tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Nah, jika Tuhan itu ada di mana? Nyari Tuhan itu kemana? Apa iya Tuhan ada di mana-mana? Ada kisah di Al-Quran, surat Al-An'am ayat 74 sampai 83 yang mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Awalnya dia bertanya pada bapaknya yang seorang pematung untuk berhala. Nabi bertanya, "Atatakhidu asnaman alihah?" Emang boleh? Emang patut ya berhala-berhala ini jadi Tuhan? Ini aroka wa qaumaka, menurutku ya kamu dan kaummu ini fil dhalalim mubin gitu. Sesat, obviously sesat. Singkat cerita, malam tiba, dia lihat bintang dan bilang, "Hadza rabbi," gitu. Ini adalah Tuhanku. Tapi setelah malam hilang dan bintang tidak terlihat lagi, dia bilang, "La uhibbul afilin." Aku gak suka yang hilang atau yang terbenam. Terus lihat bulan dan dia bilang, "Hadza rabbi," gitu. Ini Tuhanku. Tapi bulan juga terbenam. Dan ketika matahari terbit, Nabi Ibrahim bilang, "Hadza rabbi," ini dia Tuhanku, "hadza akbar," ini lebih besar gitu. Tapi ya matahari terbenam juga. Lanjutannya beliau dapat petunjuk, tapi ceritanya udah nggak terlalu eksplisit ya, nggak tahu petunjuknya dalam bentuk apa, mungkin wahyu. Nah, lanjutan ayatnya monolog Nabi Ibrahim memikirkan tentang kepasrahan pada Tuhan, tentang dia nggak mau syirik gitu atau menyekutukan Tuhan gitu dan sebagainya. Nah, tentunya pertanyaan tentang di mana Tuhan ini bukan pertanyaan baru ya. Banyak filsuf, banyak teolog sudah mencoba untuk menjelaskan keberadaan hakikat Tuhan gitu. Tuhan tuh ada di mana sih? Nah, apakah pasti bahwa kita akan mengikuti Tuhan ketika kita bisa melihatnya, kita tahu tempatnya, kita bisa ajak berkomunikasi? Apakah pasti kita akan ikut? Jawabannya belum pasti. Karena contoh kecil saja, kita biasanya tahu bahwa itu lampu merah, tetapi masih saja ada orang yang lewat. Banyak orang yang tahu bahwa mencuri itu melanggar, tetapi ternyata banyak pencuri. Banyak yang tahu bahwa korupsi itu melanggar, tetapi nyatanya banyak orang yang korupsi. Jadi belum tentu kita tahu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa. Bisa misalnya diajak komunikasi dan kemudian kita taat. Perlu diperhatikan, pemahaman tentang konsep Tuhan ini sangat beragam, tergantung konteks budaya dan perkembangan intelektual manusia. Semakin intelektual manusianya, biasanya konsep Tuhannya semakin kompleks nih. Dan sekaligus juga semakin advance argumen-argumen yang disusun untuk menciptakan dan mempertahankan eksistensi Tuhan secara konsep. Ada konsep deisme pakai D ya, yang populer ketika Renaissance pada abad 17-18. Jadi mereka percaya Tuhan itu menciptakan dan merancang alam semesta sedemikian rupa dengan seperangkat hukum alam yang sempurna, sehingga jadilah semesta ini bisa berjalan sesuai hukum alam tanpa intervensi Tuhan lagi. Jadi kayak insinyur gitu, kayak engineer sekaligus desainer. Anggaplah bangun rumah, proyeknya udah selesai, penghuni rumah udah bisa tinggal di situ, air aman, listrik aman, semua aman, gak ada bocor dan sebagainya.
desainer sekaligus engineer itu nggak perlu balik lagi buat benerin kerjaannya karena kerjaannya udah sempurna gitu. Nah, alam semesta ini kompleks sekaligus teratur. Tuhan deisme ini menggambarkan Tuhan itu seperti cosmic engineer, pencipta semesta, insinyur semesta gitu. Jadi nggak ada mujizat, nggak ada keajaiban karena itu nggak sesuai dong dengan desain hukum alam. Jadi Tuhannya deisme ini transenden ya, ada di luar semesta, keberadaannya cuma bisa dinalar, tapi tidak ada tuh apa ya, Tuhan bicara ngasih wahyu tuh nggak ada. Jadi habis nyiptain semesta ya pensiun. Ada juga ya Baruch Spinoza, filsuf Belanda yang mempopulerkan panteisme. Sebenarnya Spinoza nggak pakai istilah panteisme sih, tapi pemikiran dan karya-karyanya jadi landasan konsep panteisme. Apa itu panteisme? Panteisme adalah kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah pen atau kancing. Kayak aku bercanda, udah nggak lucu pula, maaf. Panteisme itu adalah kepercayaan bahwa Tuhan dan alam semesta itu adalah substansi yang sama. Tuhan dan semesta itu satu. Tuhan adalah alam semesta itu sendiri. Sifat Tuhannya transenden sekaligus imanen gitu. Transenden dalam arti melampaui alam semesta, tidak terbatas ruang dan waktu dan materi, berada dalam jangkauan manusia dan sekaligus imanen. Karena Tuhan itu hadir, Tuhan itu dekat dan terlibat dan beroperasi di dalam semesta. Menurut Spinoza, Tuhan itu nggak punya sifat manusiawi dan nggak berinteraksi dengan individu-individu gitu. Tuhan nggak punya kehendak, nggak punya tujuan, dan nggak punya emosi seperti yang digambarkan, yang biasanya sering digambarkan dalam kerangka teologi tradisional ya. Jadi Tuhan tuh nggak marah, nggak cemburu, tapi sekaligus yang nggak punya perasaan kasih sayang ya, karena Tuhan tidak punya rasa seperti manusia gitu, bahkan tidak punya perasaan dan emosi gitu ya menurut Spinoza. Lalu, apakah sangat penting untuk mengetahui di mana Tuhan? Apakah penting untuk kita lihat? Andaikan itu semua terjadi, maka tidak pentinglah yang namanya keimanan. Jadi keimanan itu adalah ujian apakah kita percaya atau tidak. Disinilah manusia dinilai oleh Tuhan. Apakah dia taat walaupun saya tak nampak, walaupun mereka tidak melihat saya? Karena kalau mereka taat di saat saya nampak, berarti itu bisa saja taat yang palsu. Tetapi kalau tidak melihat saya, lalu mereka taat, berarti itu ketaatan yang asli. Tapi sebenarnya wajar ya kalau manusia-manusia mendeskripsikan Tuhan dengan karakter manusia gitu. Cara mikir manusia emang gitu. Kita punya kecenderungan pakai pendekatan antropomorfistik dalam mendeskripsikan Tuhan misalnya, atau mendeskripsikan hewan, tumbuhan, bahkan benda mati. Kita bisa mikir, wah kasihan ya kucing digendongnya kok digigit sama mamanya, harusnya kan gendong itu gini gitu. Ya mereka kan kucing ya, culture-nya culture kucing gitu. Atau kita punya mainan, kita punya boneka, kita sayang gitu, kayak dia punya nyawa gitu, kayak dia anak kita sendiri, kayak dia bisa ngerasain sakit gitu, bisa sakit hati. Nah ini cara pikir yang manusiawi, itu emang kita punya bias yang kayak gitu. Aku bukan bilang ini pemikiran yang benar atau salah ya, aku bilangnya ini cara pikir yang wajar dan umum. Nah biasanya di agama monoteistik seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, Tuhan itu ya entitas personal, entitas dengan individu tersendiri, punya kehendak, punya tujuan, punya sifat-sifat. Makanya kita sematkanlah sifat maha penyayang, maha adil, maha melihat, dan sebagainya. Dan Tuhannya juga terlibat gitu, nurunin wahyu, ngasih mujizat, nurunin azab, setidaknya begitu dalam referensi utamanya ya dalam kitab sucinya. Tuhannya transenden tapi dekat, bisa mendengarkan dan mengabulkan doa. Tuhannya ada di surga atau di manalah yang dimensinya lain secara fisik, tapi kehadirannya tuh bisa dirasa gitu, bisa diimani. Nah kalau kamu nyari Tuhan di mana? Gimana kamu mengkonsepkan Tuhan? Atau itu nggak relevan buat kamu? Jika Tuhan tidak bisa ditemukan dengan pasti dan tidak juga bisa didefinisikan secara presisi, secara akurat, apakah perlu berusaha keras untuk tetap mencari sesuatu yang nggak bisa dicari?